Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah tutorial bagaimana cara menginstal SAM, kemudian ekstrak database, dan ketiganya adalah menjalankan aplikasi di browsernya. Hal yang pertama dilakukan adalah untuk menginstal SAM. Kenapa SAM harus diinstal? Karena database-nya itu akan ditampung semuanya di SAM. Cara penginstalannya yaitu pertama klik installernya, yaitu SAM win325623 installer.exe, double klik. Setelah double klik, tunggu sampai aplikasi SAM instalasinya muncul. Oke aja, nggak apa-apa. Kemudian klik next aja. Klik next. Ini select foldernya, karena yang SAM yang aku ada di C, karena di C sudah ada SAM. Di C saya sudah ada SAM. Jadi di sini kita arahkan SAM-nya ke D. Tapi bagi teman-teman yang belum sama sekali terinstall SAM, saya anjurkan untuk langsung next aja. Karena saya di C-nya udah ada SAM-nya, maka saya ganti foldernya ke drive folder D. Kita cari drive folder D-nya. Oke, klik OK. Kemudian next. Oh maaf, berarti kita harus buat folder D-nya itu folder SAM-nya di D, new folder, kemudian di sininya SAM. Oke, kita masuk ke folder D dan folder SAM-nya. Klik folder SAM, klik OK, next, dan tunggu sampai terinstall. Ini adalah bagian unpacking files, maksudnya folder yang installer ada sama halnya dengan dia di zip. Jadi sebelum diinstal ke dalam sebuah PC, dia harus di unpacking, maksudnya dikeluarkan semua dari bentuk zip-nya. Kita tunggu sampai unpacking file selesai. Nah, sekarang baru proses installingnya. Setelah SAM terinstall dalam PC kita, langkah terakhir adalah klik finish. Kita pilih bahasanya baca pakai Inggris, klik save, dan SAM pun sudah terinstall pada PC kita. Setelah SAM terinstall di PC kita, maka secara otomatis SAM akan menampilkan SAM control panel-nya. Di sini ada beberapa menu, antara lain adalah Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Tapi untuk database yang akan dipakai adalah Apache dan MySQL. Apache ini adalah untuk memanggil localhost-nya, kemudian MySQL-nya adalah untuk memanggil database-nya. Jadi kedua ini, Apache dan MySQL, kita klik start dan klik start lagi. Setelah itu kita akan buka untuk database-nya. Klik browsernya, bisa menggunakan Mozilla ataupun Google Chrome. Setelah browser terbuka, maka kita ketikkan ke address bar browsernya adalah localhost, kemudian tekan enter. Di sini ada localhost dashboard-nya. Maksudnya ini adalah dashboard ataupun home dari SAM-nya. Kenapa muncul halaman page seperti ini? Karena SAM yang tadi kita udah terinstall.
Kalau kita belum install SAM, ketika kita ketikkan localhost, maka otomatis dia tidak akan memunculkan halaman seperti ini. Setelah itu, kita klik PHP MyAdmin untuk membuka database-nya dengan menggunakan PHP MyAdmin. Kita tunggu sampai jendela ataupun page PHP MyAdmin terbuka. Nah, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Tampilan di sini yang disebutnya adalah ini adalah database-nya. Database-nya dengan menggunakan SQL, Structured Query Language-nya. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi, untuk menjalankan aplikasi yang Apotek, kita lihat di folder yang saya bawakan di sini. Foldernya itu di D, kemudian di sistem informatik Apotek. Kita kopikan app client dan app servernya. Klik kanan, kemudian copy. Setelah itu kita taruh di SAM htdoc-nya. Di sini kalau disarankan taruhnya adalah di C SAM, kemudian di htdoc-nya. Baru klik kanan, paste. Nah, yes. Cobanya yes. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Kenapa tadi muncul ada jendela setelah klik kanan paste? Karena di SAM aku udah ada folder app server dan app client. Bagi teman-teman mungkin langsung klik kanan paste langsung ke install aja. Ini replace file destination aja semuanya. Ingat di C SAM htdoc. Ini ada di C-nya. Tapi aku ada juga di D nih, di SAM-nya D nih. Jadi kan aku installnya di D ya. Misalnya ini SAM ini aku install di D. Jadi aku juga harus ke D-nya. Tapi kalau teman-teman yang hanya install di C cuma di C aja. Kalau D-nya cuma aku tadi ada C-nya ada SAM-nya, jadi aku install lagi di D. Jadi aku pasang lagi di D SAM htdoc. Paste. Klik kanan, paste. Intinya bagi teman-teman yang baru pertama kali install SAM, untuk pastenya aja di C SAM htdoc. Nah, setelah dipastekan, mari kita coba yang tadi kan local app server. Kita coba untuk mengakses ke localhost garis miring app server. Nah, di sini terdapat unknown database di Apotek. Kenapa ini ada muncul tampilan unknown database di Apotek? Karena di database-nya di sini tidak ada database yang namanya DB Apotek. Jadi kita harus buat terlebih dahulu sebelum akses ke app server, ataupun kita harus mengekspor database DB Apotek dulu. Cara ekspornya gimana? Pertama kita buat dulu database-nya. Namanya adalah sama ini yang tadi, DB Apotek. Kemudian klik buat atau create. Setelah sudah dibuat seperti ini, kita baru lakukan import. Importnya adalah gimana? Klik import, kemudian klik choose file, kemudian ini klik dbapotek.sql. dbapotek.sql ini sudah ada dalam folder yang saya sudah kasih ke teman-teman, yaitu ke folder sistem informatik apotek. Kalau udah klik open, kemudian baru klik kirim ataupun go. Klik go. Nah, baru di sini import telah berhasil menyelesaikan 16 buah. Jadi DB Apoteknya baru sudah ada. Nah, setelah DB Apoteknya udah ada di dalam database-nya, kita cek lagi apakah dia mau atau tidak. Klik enter. Nah, sekarang dia mau. Sekarang aplikasi app server bisa dipanggil karena database di Apotek ini sudah kita buat. Dan bagi
Oke, pada bagian ini kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasi dari sistem informasi apotek. Yang pertama adalah kita coba dulu di localhost app.server. App.server ini apa? App.server ini adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk administratornya. Di sini, di aplikasi ini kita bisa menambah usernya, kemudian menarik laporannya, kemudian belanja obatnya, dan yang lainnya. Untuk username dan passwordnya, kita lihat di database-nya, kemudian kita klik usernya, di DB Apotik, klik user. Nah, di sini ada beberapa username dan passwordnya. Kita pilih salah satu yang sifatnya dia administrator. Yang administrator di sini namanya adalah ini ya, cuma Rianto maupun admin. Kita coba pakai nama admin. Kita kembali ke aplikasinya, username-nya dia admin, passwordnya juga admin. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan untuk administratornya. Di sini semuanya admin semua ya. Ini passwordnya semua admin semua. Kenapa passwordnya dia berupa acak-acakan? Karena di database ini juga ada sistem security-nya. Untuk passwordnya kita buat security-nya namanya adalah MD5, sehingga kata admin dirubah ke dalam MD5 menjadi kata atau huruf yang tidak beraturan seperti ini. Kita kembali lagi ke sistem informasi apotek. Di sini ada menunya ada admin, master, transaksi, back office, dan laporan. Untuk aplikasi ini udah semua ya. Pas kita praktekkan udah bisa semua, tinggal misalkan mau edit data pengguna, tinggal klik data penggunanya, kemudian klik tambahnya, klik tambah, dan yang lain-lainnya. Ini udah kita praktekkan di kelas. Misalkan kita mau data obatnya, tinggal klik data obat, kemudian klik tambah obat, dan yang lain. Kita juga sudah dipraktikkan semua di kelas. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi yang sebagai klien atau aplikasi kasirnya. Di sini teman-teman minta tolong sesuai dengan tugasnya. Teman-teman tolong lengkapi database obatnya, ntar ditambah-tambah lagi sebanyak mungkinnya setahu teman-teman sekalian untuk riset kita mengenai data obat, produsennya siapa, dan harganya berapa. Semuanya kemarin udah dibahas semua di kelas. Nah, di sini kita akan membuka aplikasi kasirnya ataupun aplikasi kliennya. Caranya sama, yaitu tinggal localhost semiring app client. Mantap. Nah, di sini adalah sistemnya, ini berarti kita ISC dulu biar langsung. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari user kasirnya. Aplikasi ini hanya dipakai buat kasir, yaitu buat transaksi saja. Misalnya ada orang mau beli, tinggal kita scan obatnya, kemudian mereka bayar, kita masukkan ke sistem. Di aplikasi sini, app client hanya digunakan untuk sebagai kasir aja, untuk pembelian aja, untuk misalnya untuk melayani penjual. Maaf, untuk melayani pembeli saja. Di sini usernya apa? Kita lihat di database-nya sama di database user dan admin. Di sini yang bersifat kasir 1, kasir 2, kasir 3 ini adalah semuanya adalah kasir. Misalkan kita akan memakai kasir 1 deh. Kita akan pakai kasir 1, berarti username-nya adalah kasir 1, kasir 1, passwordnya sama ya, admin. Passwordnya admin, ADMIN. Modalnya itu, modal ada maksudnya yaitu seperti saya sudah jelaskan di kelas, modal ini digunakan untuk uang pengembalian apabila si pembeli itu ada uang kembalinya. Jadi modalnya dibuat untuk uang pengembaliannya. Misalkan modalnya adalah 300 ribu, 1, 2, 3, klik login. Nah, ini login sukses. Nah, tampilan ini yang digunakan untuk melakukan transaksi pembeliannya, kayak di kasir maksudnya. Misalkan ada pembeli datang, kemudian pembeli akan membeli obat nih. Kemudian karena kita tidak menggunakan barcode, maka kita ketikkan kode barangnya saja. Kalau kita nggak tahu
kode barangnya berapa sih, misalkan Panadol kode barangnya berapa, atau misalkan Oskadon kode barangnya berapa, kita tinggal ketik F4. F4. Nah, di sini ada kode barangnya. Jadi misalkan ada pembeli mau membeli Amosi ini, tadi kita tinggal ketikkan 00006, kemudian klik enternya. Kita coba 006, oke dulu. Nah, kita coba dulu. ISC, lupa ISC, di ISC-nya, jangan bukan di oke, tadi klik ISC-nya, baru ketik 00006 enter, maka obat langsung ada jumlahnya. Ini kita mau beli obat lagi, misalnya 0007 enter. Oh, maaf, item kosong, berarti 0 baru 7 enter. Nah, obatnya langsung ada ya. Nah, di sini ini jika kita akan bayar, misalkan si pembeli itu mau bayar, kita tinggal tekan F10. Tapi di beberapa laptop mungkin teman-teman kalau tekan F10 aja dia nggak muncul, berarti tekan Fn dulu, tombol Fn baru F10. Ketika kita telah ngetik Fn10, maka tampilan untuk pembayaran akan muncul. Di sini yang tadi pembelinya belanja sebesar 6.850, dan misalkan pembelinya membayarnya dengan uang 10.000. Ingat, di sini tidak boleh ada titik maupun koma ya, tinggal 100. Terus kemudian kita klik enter. Maka di sini kembali langsung 3.150. Nah, di sini sebenarnya tampilan pertamanya adalah seperti ini. L120. Ini adalah tampilan pertama, kita klik enter, maka tampilannya langsung seperti ini. Ini kita bisa langsung print, kemudian akan muncul hasil printannya. Tapi untuk tugasnya kan dia berupa soft copy, jadi langsung klik change saja, kemudian klik save as PDF atau save as image, nggak apa-apa. Klik save as PDF. Kalau udah, tinggal klik save. Save, kemudian oke. Yes. Jika di sini tidak bisa klik save as PDF, maka tolong instalkan aplikasi yang save as pdf.xps. Ntar saya kasih melalui Classroom lagi, sehingga kalau di change pilihan printernya, maka akan ada aplikasi save as PDF-nya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan di tutorial yang sangat singkat ini. Mohon maaf untuk keterlambatan pengirimannya, dan saya tunggu untuk tugasnya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.